Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nada Asyifa dan rekan saya Intan Fazira dari kelompok 11 mata kuliah Hukum Adat akan membahas tentang penggolongan ahli waris dan proses pewarisan, di mana saya di sini sebagai pemateri pertama akan menjelaskan penggolongan ahli waris. Nah, dalam hukum adat ahli waris di sini ditentukan oleh dua garis pokok, yaitu garis pokok keutamaan dan garis pokok penggantian. Nah, di sini yang pertama yaitu garis pokok keutamaan, di mana untuk garis pokok keutamaan ini adalah garis hukum yang menetapkan urutan keutamaan pada keluarga pemilih harta atau pewaris. Nah, di sini artinya golongan ini satu bisa lebih diutamakan dari golongan lainnya. Mengapa demikian? Karena di sini ada penggolongan garis pokok keutamaan. Nah, mulai dari golongan keutamaan 1 yang meliputi anak kandung perempuan dan anak kandung laki-laki. Nah, kemudian golongan keutamaan kedua yaitu orang tua kandung. Setelah itu ada golongan keutamaan 3, di mana meliputi saudara kandung dan keturunannya. Nah, kemudian yang terakhir golongan keutamaan 4, di mana golongan ini meliputi kakek, nenek, dan keturunannya. Nah, kemudian garis pokok keutamaan berasal dari garis pewaris, diantaranya yaitu yang tadi kelompok keutamaan ada 4. Nah, di mana kelompoknya ini yang pertama kelompok keutamaan 1 yang terdiri dari keturunan pewaris, dan kelompok keutamaan 2 yaitu keutamaan orang tua dari pewaris. Kemudian kelompok keutamaan 3 yaitu saudara-saudara pewaris dan keturunannya. Kemudian yang keempat keutamaan golongan keempat yang di sini adalah kakek dan nenek pewaris dan seterusnya. Kemudian bagian yang kedua yaitu garis pokok pengganti. Nah, di mana garis pokok pengganti ini digunakan untuk menetapkan siapa saja yang memiliki hak untuk mendapatkan warisan di antara orang-orang yang ada pada golongan keutamaan. Nah, kriteria yang dilihat dari tidak memiliki hubungan dengan pewaris dan tidak ada lagi hubungannya dengan si pewaris. Pada intinya, garis pokok pengganti ini adalah orang yang akan mendapatkan hak waris secara langsung dan pewaris sebelum meninggal dunia. Nah, di sini berarti golongan garis pokok pengganti di sini merupakan orang yang dapat hak sebelum pewaris meninggal dunia. Nah, kemudian golongan pengganti ini meliputi anak tiri, anak angkat, atau anak akuan. Nah, di mana golongan pengganti ini biasanya itu mendapat harta warisan saat pewaris masih hidup. Nah, namun bisa juga disampaikan melalui surat wasiat dan diketahui saat pewaris sudah meninggal dunia. Kemudian garis pokok pengganti ini pada intinya dalam pembagian warisan harus ada ahli waris yang jelas. Nah, di mana orang yang ditunjuk sebagai ahli waris sesuai dengan hukum ahli waris yang dipilih, apakah itu hukum Islam, adat, atau hukum perdata. Nah, kemudian untuk menghindari adanya perselisihan atau perdebatan yang terjadi selama pembagian hak waris, baiknya sepakati dulu dari awal sebelum pembagian hukum mana yang akan digunakan. Nah, jika perlu bahwa atau ajak orang yang ahli dalam hal ini juga bisa menjadikan penengah. Mengapa demikian harus diajak orang yang ahli dalam pembagian ahli waris? Karena untuk menghindari terjadinya masalah selama pembagian hak waris tersebut. Nah, kemudian garis pokok pengganti merupakan garis hukum adat
yang bertujuan untuk menentukan siapa di antara orang-orang yang berhak menerima hak waris tersebut dalam keutamaan kelompok keutamaan tertentu. Nah, mereka yang dipilih harus memiliki kriteria atau ciri-ciri. Ada dua. Yang pertama yaitu orang yang tidak punya penghubung dengan pewaris. Kemudian yang kedua, orang yang tidak lagi penghubungannya dengan pewaris. Nah, jika disederhanakan, garis pengganti ini merupakan sosok yang mendapatkan wasiat tertentu atau penunjukan langsung dari pewaris sebelum meninggal dunia. Nah, dalam hal ini bisa saja pewaris yang dimaksud berstatus anak angkat, anak tiri, dan anak akuan, di mana anak akuan ini merupakan bisa dibilang anak pungut. Nah, kemudian kelompok ini tidak memiliki garis keutamaan, di mana yang sudah dijelaskan sebelumnya, atau bukan anak kandung. Nah, tetapi termasuk dalam garis pengganti, dalam garis pokok pengganti. Nah, kemudian itulah yang disampaikan tadi, beberapa ketentuan tentang penyebutan ahli waris berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, mulai dari hukum Islam, hukum perdata, dan hukum adat. Nah, di mana seorang pewaris berhak menentukan untuk mengikuti aturan yang mana dalam menentukan pembagian dan pengelompokan ahli warisnya. Mungkin itu saja penjelasan dari penggolongan ahli waris. Kemudian akan disampaikan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Nada. Yang mana tadi saudari pemateri pertama menjelaskan tentang penggolongan ahli waris dalam hukum adat. Kini saya akan menjelaskan tentang proses pewarisan adat Bugis. Nah, kewarisan pada masyarakat Bugis dipahami sebagai masalah yang menyangkut harta benda yang ditinggalkan oleh si pemiliknya karena meninggal dunia. Harta benda yang ditinggalkan oleh si pemiliknya itu kemudian dengan sendirinya kepemilikannya menjadi pindah tangan kepada orang-orang yang disebut sebagai ahli waris. Harta benda peninggalan itu kemudian sebagian dikeluarkan untuk keperluan biaya perawatan jenazah, membayar hutang-hutang si mayit, dan wasiat jika ada. Sesudah semua perkara yang berkaitan dengan keperluan dan kewajiban si mayit sudah dipenuhi, maka harta benda yang ditinggalkan itu akan dibagikan kepada ahli warisnya. Nah, keturunan dalam hukum waris adat Bugis, keduanya laki-laki dan perempuan dapat menjadi ahli waris. Namun ada hal yang perlu diperhatikan dalam pembagian waris di dalam suku Bugis, di mana terhadap harta peninggalan yang tidak dapat dibagi, yaitu berupa rumah si pewaris, akan dipisahkan terlebih dahulu dari seluruh harta peninggalan, termaksud benda yang berada di dalam rumah tersebut, beserta perhiasan milik pewaris, yang mana selanjutnya akan diberikan kepada seluruh anak perempuan pewaris sebagai ahli waris. Apabila anak perempuan dari pewaris lebih dari satu orang, maka anak perempuan itu dapat meninggali rumah tersebut. Sementara anak laki-laki akan segera meninggalkan rumah itu. Nah, setelah rumah dan perhiasan telah dipisahkan, maka sisa harta pewaris yang lain, baik bergerak maupun yang tidak bergerak, akan dibagikan kepada seluruh ahli waris dengan ketentuan 2 bagian berbanding 1. Bagian terhadap laki-laki dan perempuan. Nah, 2 bagian untuk laki-laki dan 1 bagian untuk perempuan. Ketentuan mengenai pemisahan rumah dan perhiasan tersebut terlihat dikatakan merupakan kebiasaan masyarakat Bugis yang dibawa dari asal mereka, yaitu Sulawesi Selatan sejak dari dulu. Nah, dengan alasan anak perempuanlah yang nantinya akan mengurus orang tua saat orang tua sakit atau menikmati masa tuanya. Di dalam masyarakat suku Bugis di Kecamatan Enok melakukan pembagian waris terdiri dari 3 cara. Yang pertama, hibah atau yang disebut pabere. Nah, hibah ialah perbuatan hukum
yang dimana seseorang tertentu memberikan suatu barang atau kekayaan tertentu kepada seorang tertentu menurut kaidah hukum yang berlaku. Perbuatan hibah yang dilakukan antara orang-orang yang mempunyai hubungan hak mewarisi bernilai sebagai tindakan pewarisan. Hibah dilakukan waktu si pewaris masih hidup, adalah untuk menghindari pertikaian atau perselisihan di antara para ahli waris setelah ia meninggal dunia. Tujuan harta warisan adalah untuk kelangsungan ahli waris di kemudian hari. Yang kedua, wasiat atau papaseng. Papaseng berarti wasiat yang menekankan tentang keharusan dan pantangan yang dilakukan agar tetap terpandang di lingkungan masyarakat. Bagi yang tidak mengindahkan akan mendapatkan sanksi sosial yang berat sehingga namanya tercemar dan kedudukan sosialnya menjadi rendah dan sukar meraih kembali nama baiknya di lingkungan masyarakat. Wasiat adalah suatu perbuatan penetapan kehendakan terakhir atau pesan terakhir oleh si pewaris tentang harta warisan sebelum ia meninggal dunia. Pesan terakhir berisi pembagian atau menentukan bagian-bagian tertentu dari hartanya untuk ahli waris. Proses pembagian harta benda dilakukan setelah si pemberi wasiat meninggal dunia, dan pada pembagiannya wajib dihadiri oleh para ahli waris dan keluarga kerabat terdekat. Tujuan dengan diadakan wasiat ini diantaranya untuk mencegah terjadinya pertengkaran antara ahli waris di kemudian hari, sehingga dengan adanya hibah wasiat ini diharapkan tidak ada cekcok, keributan, perselisihan yang terjadi antara ahli waris di kemudian hari. Lalu cara yang ketiga yaitu setelah pewaris wafat atau musyawarah. Hukum adat tidak menentukan. Lalu adapun cara yang ketiga yaitu setelah pewaris wafat atau musyawarah. Hukum adat tidak menentukan kapan waktu harta warisan itu dibagi atau kapan sebaliknya dibagi. Menurut adat kebiasaan, waktu pembagian setelah pewaris meninggal dapat dilaksanakan setelah upacara sedekah atau selamatan yang disebut waktu 7 hari, waktu 40 hari, 100 hari, atau waktu 1000 hari setelah pewaris wafat. Oleh karena pada waktu-waktu tersebut para anggota waris berkumpul. Dalam masyarakat Bugis di Kecamatan Enok melakukan pembagian warisan yaitu pada waktu 1000 hari atau dengan istilah menemukan tahun ke 1 tahun wafat si pewaris. Pada saat itu pembagian waris, para waris diharapkan untuk kumpul di tempat pewaris. Nah, jadi kesimpulan proses pewarisan adat Bugis itu biasanya dilakukan saat pewaris sudah meninggal. Nah, biasanya harta warisan itu dibagi terpisah antara rumah dan barang-barang milik pewaris. Jadi biasanya itu pewarisan harta waris dibagi ketika sudah terpenuhinya kewajiban si mayit seperti membayar hutang, atau terkadang setelah acara selamatan, tahlilan. Nah, proses pembagian waris itu ada 3 macam, bisa dilakukan dengan hibah, wasiat, atau setelah pewaris wafat. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Inilah presentasi dari kelompok kami, kelompok 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.